trekking gunung pendek sama keluarga, kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jilal Friends, kali ini kita mau aktivitas outdoor bareng keluarga. Nah, untuk pertama kalinya, saya juga mengajak keluarga untuk mencoba aktivitas trekking di daerah Sentul. Untuk tempat trekking yang dituju kali ini sudah cukup terkenal di kalangan trail runners. Medannya banyak banget bonus, banyak tempat istirahat. Jadi kalau penasaran dengan pengalaman outdoor kami, tonton terus videonya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share channel kami ya. Bukit Panisan memiliki ketinggian di 846 mdpl. Bukit ini terletak pada Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Oh iya, bukit ini memiliki beberapa jalur trekking. Ada via Wangun, via Lui Pengaduan, atau melalui Gunung Pancar. Untuk teman-teman yang ingin menuju ke sini, jangan khawatir, soalnya jalannya sudah bagus dan sangat mudah diakses, baik menggunakan motor ataupun menggunakan mobil. Kali ini kami memulai perjalanan dari rumah sekitar pukul 9 pagi. Ya, walaupun agak kesiangan sebenarnya, namun kami tetap semangat untuk menuju ke lokasi. Nah, buat teman-teman yang ingin menuju ke sini, direkomendasikan datang lebih pagi ya. Karena kalau kesiangan nanti nggak kebagian parkir, khususnya yang bawa mobil. Karena ini perjalanan pertama kami, jadi kami tetap berangkat walaupun agak kesiangan. Perjalanan kami kali ini melewati Jalan Citerep, bukan melalui Jalan Raya Bogor. Nah, dari sini nanti kita akan ketemu Monumen Pancakarsa Sentul. Lalu, kita masih mengikuti jalan sampai ketemu Sentul International Convention Center. Untuk teman-teman yang ingin menuju ke lokasi, teman-teman bisa membuka peta online lalu masukkan kata kunci parkiran Sophia. Dari sini saya cepetin aja ya perjalanannya. Jangan skip videonya ya, tonton terus. Kita udah sampai parkiran Sophia nih. Untuk harga parkir kendaraan di sini mulai 15.000 untuk motor, 25.000 untuk mobil. Dan karena perjalanan cukup panjang dan agak berangin sepanjang jalan, Kakak Najla dan Adi Jihan tidur. Jadi pas sampai agak masih bingung gitu loh. Ini dia. Nah, alhamdulillah udah sampai nih di parkiran Sophia, tempatnya lumayan jauh. Kakak semangat nggak? Semangat nggak? Oh diem gitu aja sih. Semangat nggak bos? Senyumnya mana dong? Ih. Oke, mari kita jalan. Setelah kita parkir motor, lalu kita memulai perjalanan trekking bersama kakak dan adik. Untuk pertama kalinya, mereka sangat excited pergi ke alam terbuka. Nah, sekarang kita masih menuju ke pos simaksi atau registrasi. Nah, di sini kita sampai di pintu masuk Bukit Panisan. Nah, ini nanti lokasi trek. Berapa? 4. Iya. Kalau anak kecil dihitung ya? Hah? Oh, hitungnya 3. Izin sambil ngerekam ya.
Sip. Ini tinggal lurus saja berarti. Ya, ke atas. Oke, makasih ya. Kalau misalkan ini ada ininya. Ada brosurnya. Peta, Oke. peta. Ada petanya. Ini ada petanya guys. Yuk. Dari sini teman-teman bisa lihat jalur trekking Bukit Panisan sebenarnya cukup aman kalau nggak hujan. Tapi harus ekstra hati-hati kalau kondisi hujan. Pastiin juga pakai sepatu yang proper dan bawa jas hujan ya. Dan di sini kita nggak sewa trekking pole karena mau mencoba pengalaman tanpa trekking pole terlebih dahulu. Nanggung kita lagi pos 2. Iya. Itu dikit lagi di depan. Aku capek. Ayo kalau itu istirahat dulu. Kanan kiri. Ke kanan. Tuh ada tulisannya. Ke kanan. Panisan, Pasir Pete. Ke kanan. Via Sanima Trail. Sanema. Nah, baru berjalan sekitar 10 menit, kami langsung disambut warung pertama. Dan karena kakak Najla semangat sekali, sehingga kakak sudah menunggu kami yang berjalan santai mengikuti ritmenya adik Jihan. Di sini kondisinya cukup berangin dan ada papan quote gitu loh. Di sini kami memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Warung di sini menyediakan buah-buahan, jajanan, juga tentunya air mineral. Luar biasa, so far masih aman. Gimana jalannya kak? Nanjak? Capek. Ada capek nggak? Enggak tuh. Lumayan jalannya nanjak kita. Dari pos 1 ke pos 2 lumayan. Kita masih ada, ke depan masih ada lagi. Jadi dinikmatin aja. Jalur Bukit Panisan ini terbilang cukup aman jika teman-teman kesiangan. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan menuju ke pos 3 ditutupi pepohonan dan ditambah kondisi berangin membuat perjalanan terasa seru dan menyenangkan. Di sini anak-anak juga mengumpulkan biji pinus yang cukup banyak. Untuk apa? Tentunya untuk imajinasi mereka. Karena pada perjalanan ini difokuskan untuk menambah pengalaman menyenangkan mereka. Dan di sini anak-anak kembali istirahat pada warung kedua sembari memakan buah pisang. Awas, lihat jalan depan. Aku takut. Ayo, gak usah takut. Ini adalah warung ketiga yang kami temui sejak perjalanan dari pintu registrasi. Di sini kami tidak beristirahat karena baru saja beristirahat pada warung sebelumnya. Berdasarkan petunjuk map yang kami ambil pada pos registrasi, jumlah warung di sini cukup banyak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika tidak membawa logistik. Namun pastikan membawa uang cash yang cukup ya. Di sini adik Jihan sudah merasakan capek, jadi meminta saya untuk digendong. Ya, inilah resikonya jika mengajak anak-anak pertama kali untuk aktivitas outdoor. Jadi siapkan fisik yang prima ya untuk teman-teman yang juga ingin mengajak anak-anak ke Bukit Panisan ini. Tidak lama setelahnya, kita kembali menemukan warung keempat dan di sini kita memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati segelas minuman dingin yang cukup menyegarkan sembari kami memulihkan tenaga. Sebenarnya sepanjang perjalanan kita juga banyak bertemu rombongan lain yang juga membawa keluarganya turun dari puncak bukit. Kami juga menyempatkan mengambil beberapa gambar untuk kenang-kenangan pada beberapa spot yang kami anggap cantik pemandangannya. Cukup bagus bukan pemandangannya? Padahal kami baru berjalan sebentar dari pos registrasi. Sampai di Bukit Sanema. Oh, ini baru Bukit Sanema. Ini baru Bukit Sanema ternyata. Oh Tadi iya. dari itu sekitar 4 menit dari warung Bu Rosida. Di sepanjang perjalanan, kami bertemu banyak pendaki yang turun dari bukit. Lalu saya juga baru ingat bahwa waktu kami mendaki bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Jadi saya pikir banyak yang berangkat lebih pagi dan merayakan di puncak bukit terlebih dahulu. Sedangkan kami yang kesiangan hanya fokus untuk mencapai puncak sambil menikmati setiap momen bersama anak-anak. Kami sampai pada warung kelima. Di sini kami kembali istirahat sejenak dikarenakan panas yang cukup menyengat. Selain jalurnya sudah agak terbuka, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Oh iya, lucunya kami sempat mengira ini adalah puncak Panisan karena ada plang pada depan warung.
Namun ternyata saya salah. Ini adalah puncak Sanema. Dan setelah berjalan kurang lebih 50 meter, kami memutuskan untuk makan siang di sebuah warung. Kalau menurut perhitungan kami, ini adalah warung ke-6 yang kami temui pada jalur Bukit Panisan ini. Nenek sebelah mana? Iya. Main airnya di mana, Dek? Di mana? Hah? Di mana main airnya? Salah. Di situ. Situ mana? Betul, artinya situ. Situ artinya danau. Setelah kami kenyang, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di sini saya dan adik posisinya sudah di depan, sementara ibu dan kakak masih ada di belakang. Waktu di warung kami sempat bertanya kepada ibu penjual. Puncaknya masih jauh, Bu. Ibu tersebut memberitahu bahwa sekitar 10 menit lagi sudah mencapai puncak. Dan ternyata betul saja, kami sudah menemukan papan bertuliskan Bukit Panisan. Dan dilihat di sini cukup ramai orang yang sedang beristirahat. Bahkan saya sempat kaget bahwa ada motor trail yang sedang diparkir di depan warung. Kami menemukan spot foto yang bertuliskan Bukit Panisan 846 mdpl. Namun karena di sini cukup panas, kami melanjutkan perjalanan lagi. Hingga akhirnya kami sampai pada musola puncak Bukit Panisan. Dari musola, jika kita naik sedikit lagi, ada lagi spot foto yang lebih adem tentunya. Di sini juga terdapat warung untuk beristirahat dan menikmati makanan ataupun minuman. Dan sampailah kita pada puncak Panisan. Gimana pemandangannya? Menakjubkan bukan? Walaupun ini hanya bukit, namun worth it untuk kalian yang ingin melihat pemandangan indah bersama keluarga. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Nantikan juga perjalanan kami berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa like and subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasinya ya. Dadah!